Halo kan semuanya, balik lagi ya sama gue Fatih di channel Anti Angkut Clubhouse. Oke guys, jadi pada video kali ini kita mau ngebahas nih salah satu koin ya, yang mana dia tuh masih kuat pergerakannya melawan arus dari arus bearish BTC ya. Oke, jadi pada video sebelumnya kita udah ngebahas dari koin REN ya, tren bullish REN apakah masih strong gitu ya. Itu kita bahas pas harganya masih di 11.000 ya, dan ternyata memang dia tuh sempat terbang sampai 16.000 ya, itu udah gue ukur tadi sempat 30%-an ya. Dan walaupun sekarang terjadi koreksi ya, tapi dari tren koin REN ini masih kuat gitu guys ya. Trennya masih cenderung uptrend menghadap ke atas gitu guys ya. Nah, di sini kita tertarik lagi nih untuk bahas salah satu koin lagi ya. Apakah dia tuh masih bisa mengikuti pergerakan dari REN yang pergerakannya masih strong gitu guys ya. Oke, jadi yang pertama dari Koti kita akan mencari tahu nih dari pergerakan teknikalnya ya, sebelum kita mencari tahu nih pergerakan dari newsnya juga ya, karena beberapa hari lalu Koti itu ada juga nih ngerilis yang namanya Koti Treasury White Paper ya. Nah, Koti Treasury White Paper di sini yaitu rencana Koti ke depannya dalam pengembangan bisnis mereka untuk lebih menguntungkan holders gitu ya. Nah, makanya ini yang menyebabkan harga Koti naik ya, karena banyak yang ngeborong gitu dari Koti. Banyak yang ngakumulasi ya, banyak yang ngebeli gitu dari Koti. Oke, jadi yang pertama kita bahas teknikalnya dulu di sini guys ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dari Koti ini sedang membentuk harga ATH ya, lagi harga all time high, yaitu yang tertingginya itu ada di 9.500 ya. 9.500 itu ada di tanggal 25 September kemarin ya. Oke, terus kita harus memahami juga ya, dari Elliott Wave dari Koti ini sekarang lagi ada di wave ketiga di sini guys ya. Sebelum dia mungkin akan terjadi wave koreksi. Nah, wave koreksi itu ada di wave 4-nya di sini ya. Mau nggak mau dia harus terbentuk wave 4 ini sebelum dia bisa merangkak naik lagi ya. Kan nggak mungkin juga ya dia langsung tembus kayak gini langsung terdemun 16.000 gini juga sulit gitu ya guys ya, kecuali koin micin gitu, sangat-sangat mungkin ya. Tetapi koin yang ada di Indodax ini cukup sulit, dan bahkan cuman ada beberapa sih koin yang begitu pergerakannya seperti itu ya. Oke guys, terus kalau ada yang nanya, bang gue bisa entry gak nih, gue bisa beli gak dari Koti di harga sekarang, karena gue nggak mau ketinggalan profit gitu ya. Oke guys, jadi tetap jangan FOMO ya, tetap tenang, tetap santuy dan kalem gitu guys ya. Tetap utamakan rasionalitas di atas emosional ketika trading ya. Jangan terbawa FOMO gitu guys ya. Nah, jadi sebelum kita mau menentukan bisa beli atau enggak, kita akan zoom in dulu ke candle 4 jam di sini untuk menentukan potensi apakah terdapat buy level bagi kita, apakah terdapat buying opportunity bagi kita di Koti ini guys ya. Nah, di sini di candle 4 jam ya, dari Koti ini kita melihat ada sebuah potensi untuk terbentuk yang namanya double top. Nah, jadi pola double top ini adalah pola reversal guys ya, atau pola pemilikan arah ya. Dan jikalau memang pola ini valid ya, maka kita bisa mendapatkan titik support yang terdekat, yaitu ada di 7.000 guys ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, maka kita bisa mendapatkan potensial key level support kita ada di 6.000 sampai 7.000 di sini ya. Nah, jadi ini adalah area base yang akan ditempuh oleh Koti jika memang dia break dari support di 7.000 ini ya. Nah, itu tadi adalah kemungkinan pertama yang terbentuk pada Koti ya, yaitu breakdown ke bawah guys ya, karena terbentuk pola reversal. Kemudian di sini kemungkinan yang kedua di sini dari Koti akan membentuk area sideways terlebih dahulu ya. Area sideways yaitu dia akan berkonsolidasi atau bermain-main di area base yang kita bentuk ini ya, di area 7.000 sampai 9.400 di sini. Jadi dia masih akan naik turun di area ini ya, sebelum entah dia itu breakout ke atas atau dia breakdown guys ya. Nah, maka di sini diperlukan beberapa titik konfirmasi bagi kita ketika sebelum membeli Koti. Nah, untuk di harga sekarang kita bisa beli atau enggak? Menurut gua masih belum, karena di sini terjadi kegalauan di market Koti ini ya. Ini kalian lihat candle merah yang ini udah cukup banyak ya. Artinya di sini seller atau penjual itu udah mulai masuk ke market Koti ya, yang mana menandakan di sini ada indikasi terjadinya pelemahan di market Koti ini ya. Nah, kemudian di sini dibalas lagi nih oleh buyer yang warna hijau di sini ya. Jadi harganya masih galau nih, mau naik atau turun kita belum tahu ya, karena belum ada titik konfirmasi lagi dari Koti guys ya. Nah, buat yang nggak mau ketinggalan infonya dari pergerakan altcoin lainnya, entah itu di Binance, di Indodax maupun di pair manapun ya, maupun micin juga, boleh sekali join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi guys ya.
Oke guys, jadi itu adalah dua pola yang mungkin akan terbentuk dari market Koti ini ya. Terus dari kalian ada yang nanya, "Bang, prediksi lu untuk Koti berapa ya?" Nah, kita akan menggunakan Fibonacci extension aja di sini di kanal 4 jam, yaitu maka prediksi terdekat kita dari Koti ini ada di 1618, yaitu ada di 11.000 ya. Kalau dari sini dia breakout dari 9.500 di sini ya. Nah, kalau gua positif banget nih dari Koti bisa 11.000. Nah, apabila di sini masih belum terjadi konfirmasi ya, maka kita masih bisa expect gitu loh terjadi koreksi yang cukup dalam dari Koti. Nggak dalam juga sih ya, cuman ke 6.000 kok, dari 8.000 ini berapa sih gitu ya. Cuman ya 23% ya. Lumayan sih. Oke guys, jadi itu adalah analisa teknikal dari kita gitu ya mengenai market Koti ya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pembahasan yang udah kita singgung di awal gitu, mengenai Koti Treasury White Paper ya. Nah, jadi di sini dari Koti ini membentuk suatu perbendaharaan sistem ya. Di sini ada bermacam sekali ya. Di sini ada user, ada trust chain. Trust chain ini adalah teknologi mereka. Kemudian enterprise and merchant service. Nah, di sini enterprise and merchant ini mencakup penjual yang menggunakan sistem Koti untuk pembayaran mereka, entah itu NFT ya dan lain-lainnya. Kemudian di sini stablecoin factory. Jadi Koti ini membentuk yang namanya stablecoin juga nih. Dia bikin stablecoin kerjasama sama Cardano. Bentar ya, gua cas baterai laptop dulu. Nah guys, jadi di sini Cardano bikin stablecoin bernama JET yang akan diterbitkan oleh Koti ya. Jadi di sini JET ini adalah stablecoin Cardano yang diterbitkan oleh sistem smart contract dari Koti ya. Jadi Koti ini emang bertekad gitu untuk membuat sistem pembayaran menggunakan stablecoin gitu ya, untuk menggantikan USDT, USDC maupun BUSD. Di sini dia mempunyai ambisi itu untuk membentuk stablecoin gitu ya guys ya. Nah, di sini makanya dibentuklah stablecoin factory yang mana dia tuh mendukung treasury white paper ya di sini ya. Kemudian di sini treasury service ya. Jadi di sini layanan dari Koti ini juga masuk ke sistemnya juga. Kemudian ekosistem and partnership. Di sini partnership dari Koti ini cukup bagus ya dan cukup strategik menurut gua. Nah, di sini investor and advisor, di sini ada Cardano, kemudian beberapa institusi lain ya yang merupakan partnership dari Koti ini. Nah, kemudian apa yang membuat para retail tertarik untuk membeli Koti? Kalian bisa lihat di sini, ketika user atau pembeli Koti itu mendepositkan Koti, maka dia akan mendapatkan gains Koti juga ya. Nah, di sini makanya ini adalah nama lain sih menurut gua dari Koti staking program. Ya, jadi kalian juga bisa nge-staking nih dari Koti ya. Terus menurut gua ini Koti ini adalah salah satu koin yang mana proyeknya itu cukup matang ya. Cukup matang dalam artian udah berjalan proyeknya, bukan cuman ide doang. Kalian bisa lihat di websitenya langsung di sini teknologinya ya. Di sini dia sudah ada mencantumkan gitu guys yang namanya trust chain ini tadi ya. Dan udah dicantumkan secara lengkap gitu mengenai sistemnya gitu ya. Nah, kemudian untuk produknya sendiri juga ada Koti Pay, Payment Network, Stable Coins, kemudian Koti NFT. Pokoknya lengkap banget lah fitur dari Koti ini yang mungkin dia bakal bisa nyentuh di peringkat 100 besar market cap ya. Jadi gue yakin banget dari Koti bisa nyentuh lah 100 besar di market cap ya. Karena contohnya di luar sana juga ada banyak koin yang bergerak di bidang yang sama gitu. Contohnya ada Velo. Velo itu kan dia membranding dirinya sebagai financial blockchain ya. Tetapi proyeknya sendiri juga belum jalan gitu ya. Belum jelas, belum dikenal orang lain. Nah, kita lihat aja di Koti ini sudah berjalan semua proyeknya dan bahkan sudah kerja sama Cardano di sini ya. Yang mana bukan abal-abal lagi Cardano ini. Kelas Cardano milih partner Koti ya, kalian pikir aja gitu. Berarti Cardano ini berarti Koti ini merupakan salah satu partnership gitu yang dapat dipercaya gitu untuk kedepannya. Oke, mungkin itu aja analisa dari kita di sini untuk kedepannya mengenai Koti ini.